sebelum kita mulai, sebaiknya kita absen dulu. Pertama, Arif Adha, izin. Yang kedua, Adit Al-Fawzi, hadir. Ahmad Maulana, hadir. Daniel Saputra, apa? Mana dia? Sakit. Falizi Cuita Gerza, itu dong tadi ya. Hilal Asyafi, Rina, Nazif, Paras, Putria, Acah, Nabil, apa? Ini termasuk pada materinya, yaitu makna iman kepada Allah. Yang pertama, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang sebagaimana kita tahu. Iman kepada Allah SWT merupakan rukun iman yang paling pokok dan melandasi rukun iman yang lainnya. Sebab dengan memahami makna iman kepada Allah dengan benar, maka keimanan kepada yang lainnya akan dapat dengan mudah dilaksanakan. Berdasarkan hadis yang telah diutarakan oleh hadis riwayat Muslim, yang sebagaimana artinya yaitu, ceritakan kepadaku ya Muhammad, apakah iman itu? Rasulullah SAW berkata, adapun iman itu ialah bahwa engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasul, serta kitab-kitabnya, dan kita percaya kepada hari akhir dan percaya kepada Allah yang baik dan maupun yang buruk. Sesungguhnya itu yang datang dari Allah. Berdasarkan hadis yang telah diutarakan tersebut, dapat dipahami bahwa makna iman kepada Allah adalah percaya dengan sepenuh hati, yakin dengan sepenuh jiwa, dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah SWT itu adalah zat yang esa dengan segala sifat dan perbuatannya. Adapun zat Allah itu kita percaya itu adalah sesuatu yang gaib. Secerdas-cerdasnya seseorang manusia itu tidak akan mampu memikirkannya. Jadi beriman kepada Allah hanya dapat dilakukan dengan meyakini dan mempercayai apa yang telah dikatakan dalam Al-Quran. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diceritakan bahwa ada suatu kaum yang memikir-mikir tentang hakikat zat Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW bersabda, pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang hakikat zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya. Dan ada juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera pada Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan ada juga di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas itu ayat 1 sampai 4 yang artinya, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Berdasarkan firman Allah tersebut, kita dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam mengenali zat Allah. Selain itu, kita juga dapat mengenalinya melalui alam semesta yang telah diciptakannya. Dengan demikian, makna beriman kepada Allah yang sesungguhnya adalah meyakini dengan sepenuh hati, menyatakan dengan sepenuh jiwa, dan mengamalkan segala perintah dan larangan-larangannya sebagai wujud pengakuan
akan keberadaannya. Jika hal itu tidak tampak dilakukan oleh seorang muslim yang beriman, maka makna keimanan baginya belum dikatakan sempurna. Yang sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasai, yang artinya tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah yang diutarakan dalam makna iman kepada Allah. Maka untuk itu kita harus percaya akan adanya iman kepada Allah yang ada di sebagai pokok, sebagai ajaran umat Islam. Itu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada kabar baik dan kabar buruk. Mungkin itulah sedikit pembahasan dari Bapak. Jika terdapat kesalahan, Bapak mohon maaf. Wallahu a'lam.